Apa ini? Yo, yo, yo. Yo, balik lagi sama gua nih. Udah lama banget gua nggak ngonten ya. Tuh. Terakhir konten tuh kamu sih? Yang gua cerita Iya. ya, yang gua hilang tuh, tahun bumi. Anjing. Udah hampir Berapa abad ya? lebih dari 3 bulan. Ini vape gua aja sampai karatan anjir. Apa? Yang penting dompet gak karatan. Masuk, Bos. Oke, guys. Udah lama banget nih. Ini kucing siapa ini? Nah, Tiba-tiba nongkrong. Ini namanya Sally, guys. Guys, ini namanya Sally. Ini kucing gua nih. Sempat mau dijual ini. dijual. Enggak, Deng. Kelihatan nggak sih kucing? Hah? Nggak kelihatan. Ayo udah. Oke, sini Sally. Sally. Nah, dia alergi asap rokok. Oh. Dia tuh yang jadi kuncian kemarin guys waktu Iya. kita sebelumnya. Jadi kemarin kita kan sempat rekaman ya. Kemarin sempat rekaman. Jadi kemarin tuh kita bukan kesalahan teknis dari kita ya. Bukan, jadi emang ada beberapa yang emang istilahnya apa namanya? Kalau dibilang sesuatu yang Percaya nggak percaya lah ya. Jadi guys. berapa kali ya? 2 kali. Kita 3 kali take ya. 3 kali take. 3 kali take. Cuma Awalnya tuh yang pertama tuh kan berjalan kayak biasa waktu kita sama shoot. Begitu lihat hasilnya banyak kejadian gitu. Lah ya. Jadi kayak filenya crash ataupun ada suara. Lebih di suara sih sebenarnya. Yeah. Jadi after menit 15 something lah ya, 15 ke depan itu udah pasti suaranya kecil gede. Nah, ini salah satu yang menyelamatkan video kita nih. Neng Sally ini nih. Sini kamu. Nih. Ya kabur dia. Nah, gak mau in frame dia. Akhirnya karena kita nggak percaya, kita coba lagi lah take kedua kan. Take kedua itu sama mungkin kita mikir mungkin emang kebenaran ada crash aja di filenya. Entah itu memori kita penuh atau apa. Ternyata yang kedua juga sama. Dan sama kejadiannya, jadi ada suara hilang, terus ada suara-suara yang aneh-aneh lah ya. Kita sempat ngiranya itu noise ya? Iya. Kita noise dari luar ya? Padahal bukan. Ternyata guys ada gangguan-gangguan kecil lah ya. Yes. Oke. Nah, awalnya kita nyangka tuh kan dari mana nih kan? Apakah ada sesuatu yang nggak boleh disebutin atau apa? Akhirnya kita cobalah, kita samarkan ibaratnya tokoh-tokoh atau beliau-beliau yang ada di cerita ini itu kita samar-samarkan. Ternyata clear, ternyata memang nggak mau disebut. Iya. Tidak boleh disebut. Jadi ya, alhamdulillah sih. Ya nanti kalian nonton aja lah ya. Nanti ada linknya di bawah. Ada linknya. Mau di bawah kayak mau di atas terserah lu, cari aja sendiri lah. Nah sekarang tuh kan banyak yang bilang tuh kayak kejadian kayak gitu tuh ya memang crash aja gitu. Tapi serius, kita tuh kan maksudnya skeptis juga kan ke hal yang begituan. Tapi ternyata memang ada kejadian kayak gitu. Kejadian itu banyak sebenarnya. Bukan cuma manusia ya yang pengen jaga privasi itu ya kayak gitu, dia pengen jaga privasi juga. Cuman setahu gue ya, yang gitu tuh malah lebih takut ketemu kita. Entah mereka jijik sama kita, nggak tahu mereka emang nggak mau lihat kita gitu. Iya. Soalnya kan yang kayak gitu tuh ternyata emang bener. Mereka tuh kayak punya privasi itu. Ya anjir emang bener ternyata. Iya, emang iya. Cali, sini gila, Cali. Kamu yang menyelamatkan hidup. Sekarang makin banyak lagi tuh kayak kejadian-kejadian di gunung tuh. Menurut lu sendiri, kenapa kejadian di gunung tuh nggak ada habisnya? Karena gini ya, kalau ibaratnya untuk di gunung dan di kota itu mungkin energinya beda. Kalau yang di gunung, menurut gua lebih gede. Karena belum tersentuh energi manusia sama sekali. Meskipun memang istilahnya masih ada yang daki gunung ya. Cuman menurut gue emang kalau gunung itu lebih apa ya istilahnya? Masih lebih nature lah ya. Sama kayak inilah jutsunya Naruto kan Sage itu. Anjing. Jadi biar Naruto energi alam kan. Oh iya. Energi alam. Jadi kalau energi alam itu kan sebenarnya gede tuh. Jadi kalau belum tersentuh sama manusia ya berarti energinya masih alami. Nah,
Sekarang ini kan gitu. Banyak yang bilang tuh di gunung tuh kan kita memang harus menjaga sopan santun juga kan. Nah, tapi kenapa ada beberapa orang, kalian pernah lihat mungkin lah kayak di Instagram kayak gitu, orang yang sompral tapi dia masih selamat. Apakah memang ada kejadian ibaratnya yang non mistis kah? Atau memang di gunung tuh hal-hal mistis itu masih kental banget gitu? Mungkin ya, milih-milih ya. Anjing. Nah, milih-milih itu kayak gimana nih? Klasifikasi orang itu kayak gimana? Milih-milih kayaknya. Kalau misalkan yang agak good looking gitu. Anjing. Enggak. Sebenarnya nggak tahu juga ya. Karena kan kalau misalkan istilahnya yang kayak gitu ya, dibilang milih juga enggak ya, mungkin lakinya dia aja gede. Gitu ya, mungkin emang si penghuni yang di sono juga nggak ngerasa keganggu. Soalnya kan ada juga beberapa orang yang ngasih statement perihal di gunung-gunung kayak gitu. Kalau misalnya dengar suara kayak Tante K itu kan, itu musang lagi kawin katanya. Terus ada suara-suara noise dikit, itu suara dedaunan gitu. Nah yang gue bingung itu suara daun. Lah kenapa suara daun bisa kayak ketawa orang? Tapi sih kayaknya lebih serem dengar suara ini, Lucinta Luna. Anjing, itu kodamnya keluar. Cuman emang maksudnya apa ya? Biasanya tuh rekam apa sih? Bukan rekam medis ya. Kalau rekam medis pada rumah sakit. Rekam apa sih? Rekam alam gitulah. Iya. Jadi alam tuh nyimpen apa sih namanya? Jejak memori gitulah. Oh iya, gue pernah dengar itu. Gue pernah dengar itu jejak memori. Jadi aduh perih bentar. Asap, sorry. Masih pakai kipas loh. Terus mau Wadesta. Masuk nih. Jadi memang nyimpen jejak memori gitu yang setahu gue ya. Karena kan emang kayak misalkan kejadian-kejadian zaman dulu yang secara nggak langsung kalau misalkan kita ngerasain energinya, itu bergesekan sama sama energi yang sebelumnya. Jadi makanya kayak misalkan kita camping nih atau ngecamp di gunung lah ya, gunung apa aja, kayak misalkan masih ngerasain istilahnya ada yang jalan, entah itu tentara lagi jalan, atau misalkan memang kerasakti lagi lewat gitu kan. Oh, masuk ya kerasakti. Tapi siapa tahu gitu kan. Lu sendiri pernah nggak sih naik ke gunung kayak gitu atau ngecamp lah atau tektok gunung pun? Gunungnya beda. Hah? Gunungnya beda. Oh. Ya gunung yang lain, bukit ya. Kalau sampai ke istilahnya gunung yang terkenal ya buat pendaki lah ya, belum pernah sih. Paling jauh tuh Gunung Bohong sih sebenarnya. Bohong itu gunungnya. Bohong gunungnya. Itu gunung benar bohong guys. Itu kan gunung itu bukit sebenarnya. Kenapa sebut gunung bohong sih? Karena bukit. Itu di ini ya, masih di area Bandung ya? Itu masih di area Bandung, di daerah Bandung Barat. Sekarang kan dipakai latihan buat latihan tembak. Oh iya? Tembak dalam. Enggak serius. Oh enggak, tembak langit enggak? Bukan? Iya bukan. Tembak itu latihan militer. Nah kalau gue sendiri pernah sih ke gunung, tapi nggak sampai puncak. Cuman sampai kaki gunung. Itu nyampe pucuk, ini teh pucuk. Iya betul. Sorry, teh pucuk. Masuk. Oke. Nah, begitu di kaki gunung tuh, ya gue nggak nyangka sejauh itu ya ternyata gunung. Kalau kita lihat dari jauh tuh kayak dekat gitu ya? Ya dekat aja gitu. Sekalipun kelihatan tinggi pun, ya balasnya berapa lama sih? Ternyata begitu kita sampai ke camp awal itu sampai kaki gunung aja, anjing. Lama cok. Sejam itu. Tapi pernah temen gue tuh kaki gunung. Jadi ada temennya yang sompral. Itu tuh kayak, gue nggak tahu ya kalau sompral gue nggak diceritain secara detail. Memang bilangnya itu berapa orang gitu, nggak 6-8 gitu kalau nggak salah. Dia kaki gunung gitu kan. Terus tengah-tengah emang udah nyampe pos berapa. Jadi temannya nggak tahu ngomong apa, gue lupa gitu ceritanya, udah lama juga. Itu tuh dia balik lagi ke pos itu. Jadi misalnya kita lewat pos 1 nih, terus lanjut pos 2. Kita mau ke pos 2 ke pos 3, jalan, jadi sambil jalan dia balik ke pos 2. Berapa kali itu? Oh jadi kayak ini ya, kayak seakan-akan muter-muter kayak gitu. Itu pernah temen gue kayak gitu. Pernah, makanya dia pakai maps. Emang gak track anjir? Kagak lah anjir. Cuman aneh aja, maksudnya kayak diputer-puterin gitu kan, ya entah lah ya, maksudnya entah itu emang
istilahnya dia nemu jalan yang lain kah, terus jalannya emang jadi muter gitu, entah penghuni situnya sebel kali. Nah kalau gua sendiri tuh waktu pertama kali ke gunung tuh memang gak sampai yang pos 2, pos 3 banget gitu, cuman ada rasa penasaran pengen naik gunung tuh kayak gimana. Banyak orang kan bilangnya latihan endurance lah gitu kan, atau nambah experience gitu. Nah, sama pengen tahu juga hal-hal yang ibaratnya apa ya, bisa lebih ke penasaran lah ya. Terus bahaya juga kan, bahaya tuh apa aja sih gitu kan. Dari hal misi ya kita udah tahu lah, sering lihat juga di podcast lain kan gitu. Nah terus kayak ada serangan bagas, babi ganas. Nah, kalau yang nggak tahu bagus banget. Ya itu bagus tuh babi ganas. Jadi mohon maaf nih, namanya bagas bukan maksud gimana ya. Itu bahasa-bahasa anak-anak gunung kata teman-teman gua. Nah di sana tuh yang jadi kendala-kendala tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi banyak banget lah. Yang banyak kendala ya, maksudnya bukan dari cuaca doang ya. Cuaca juga udah jelas lah ya. Buat orang yang punya hipotermia gitu. Hipotermia penyakit bukan sih? Hipotermia atau serangan tiba-tiba sih? Apa sih? Guys, hipotermia apa guys? Hipotermia lebih ke ini kan kalau nggak salah serangan mendadak kan? Jadi kayak dingin gitu kalau nggak salah. Iya ya, yang kedinginan gitu kan. Jadi kayak kerasanya ya, katanya yang gue pernah baca dan lihat di internet. Internet lama banget bahasanya. Wah, bahasa Urdu. Nanti diedit nanti. Yang pernah gue lihat deh. Kayaknya yang ngalamin hipotermia. Hipotermia itu lebih ke udara di sekitar itu dingin, tapi dia ngerasa panas. Tapi itu yang udah sampai puncaknya kan? Iya, rata-rata gitu. Kalau awal-awal kan cuma masih menggigil doang ya. Itu yang kejadian tuh, tapi nggak lihat waktu ya. Nggak ngelihat waktu ya. Bisa kejadian di entah itu di sore hari atau di malam hari. Tergantung cuacanya juga. Itu kan ada juga kan yang kejadian yang dia buka baju kan. Itu ada tuh di gunung mana ya? Pokoknya dia tuh buka baju, orang nyangkanya dia udah ekspor aja gitu naik ke gunung tanpa ternyata udah hipotermia jarak berapa jam di situ dia meninggal. Gue juga sama pernah. Dia tuh buka baju, pas buka baju ngeliat wah mimpi ternyata naik gunungnya. Jadi di gunung tuh banyak faktor juga yang harus diwaspadai gitu, mulai dari cuaca, terus serangan bagas tadi. Iya, macam-macam lah. Mistis. Ada serangan ular piton gitu kan. Urai kuning. Itu yang Sumedang. Beda. Ular kuning ada. Itu angkot ternyata. Angkot kuning. Kalian bisa cari aja deh. Itu kasus ular kuning tuh. Itu anjir. Semua heboh kan? Iya. Heboh kan? Semua dukun udah turun tangan itu kan. Ternyata karirnya hancur gara-gara ular kuning. Kurang ajar juga tuh anjir. Itu orang kelilit utang kan? Oh iya. Iya. Dia ngeliat utang. Oh jadi istilahnya kabur. Jadi dia tuh kayak berusaha menghilangin jejak gitu katanya. Iya yang nyimpen motor. Iya. Lah sekarang logikanya kalau dimakan ular ya nggak akan ada jejak lah anjir. Iyalah. Tergantung ularnya ular apa dulu. Iya sih. Cuman ular piton atau misalkan ular anaconda kan mungkin di Indonesia anjir. Iya. Bapak Konda. Tapi katanya kan dia tuh memang ada masalah ekonomi gitu. Nah dia tuh ngilangin jejak kayak gitu tuh. Jadi seakan-akan orang yang nagih utang itu ya udah orang nggak ada lah. Gitu. Kalau dianggap inilah hilang lah ya. Taunya anjir, semua dukun di prank anjir. Karirnya hancur itu dukun semua anjir. Ketemunya di rumah selingkuhannya ya. Iya. Jadi ya gimana ya? Bisa dibilang lawak ya lawak, tapi dibilang miris ya miris juga itu kasihan dukun-dukunnya anjir. Iya. Dia udah mengeluarkan semuanya, udah all out, ngabisin cakra. Memang iya sih anjir. Sebenarnya karena apa ya? Bingung juga ya kalau kayak gitu. Bukan kejadian kalau kata orang anu dihaja gening. Iya. Tapi emang disengaja sih. Iya. Kayaknya udah bikin kayak cerita film gitu kan. Iya, dia tuh kayaknya salah nangkep deh. Soalnya kan ada beberapa orang juga yang orang berduit ya. Dia punya asuransi nih. Dia memasukkan kematiannya buat nyari asuransi kan tadi ya anjir. Pura-pura mati ngapain lagi? Ngilangin jejak hutang. Ngilangin jejak hutang anjir.
Nah, soalnya kan orang-orang yang kayak gitu kan rata-rata ya, yang gue tahu orang-orang yang memasukkan kematian itu ya dia menjalin asuransi. Iya. Karena nominalnya juga anjir, nominalnya juga bisa bikin pabrik tahu anjir. Iya. Tapi berat juga sih, sebenarnya ngemasukin data-data gitu. Kalau di kita di sales disebutnya fraud. Benar. Fraud di kehidupan anjing. Fraudnya lebih relate ke kehidupan. Parah. Tapi gue dalam waktu ini lagi pengen ke gunung banget sih. Oh iya, ada gunung dekat di sini. Di mana? Gunung Batu. Gunung Batu gue naik sepeda anjir. Gue berani tektok 5 kali juga anjir. Terus pengen ke gunung itu. Gak tau. Oh anjing, lepas cok. Tahu guys. Lepas guys, sorry. Oh ini iklan guys. Liatin dong. Lepas dia. Lo ada rencana gak sih dalam waktu dekat ini pengen ke gunung? Pengen deh. Pengen, karena emang apa ya, maksudnya lihat-lihat di film-film, bukan karena kejadian Mississippi juga ya. Karena yang bikin penasaran tuh views begitu kita udah nyampe puncak. Iya. Padahal kata film kan cuma 5 cm ya. Iya, taunya. Sebenarnya 5 cm dari teropong. 5 hari. Iya, kan kayak ya jangan jauh-jauh gunung yang kayak Merbabu, Semeru gitu. Kita Gunung Burangrang aja belum nyampe anjir. Makanya mending ke Gunung Batu deket. Gunung Batu 5 kali tektok berani gua semua. Bisa dicari lah tuh di maps tuh Gunung Batu. Gak ada puncaknya anjir. Ada puncaknya tuh Bormada Kota. Puncaknya kita belum makroni guys. Bukan PW, bukan awan anjir. Langsung angkot anjir. Sama parkiran. Gue tuh pengen ke gunung tuh ya gara-gara itu banyak orang kan yang lihat apa awan, lautan awan kayak gitu. Terus vibes-nya tuh kayak bener-bener plong lah semua beban tuh gitu. Yeah. Cuman ya itu kendalanya, naiknya itu males. Ada nggak sih alternatif kedepannya naik gunung langsung sampai puncak? Helikopter sih. Helikopter biayanya lebih mahal dari puncak kan? Helikopter sih. Tapi kalau yang mau lebih simpel sih mending kayak gue sih. Gimana? Manjat mimpi udah. Oh ya itu effortless itu. Tiba-tiba di puncak. Gitu bangun anjing tadi di mana? Oh udah di kamar lagi. pengen lah. Iya pengen banget lah. Ya yang paling yang dekat-dekat dulu aja kayak misalkan apa? Gunung Merapi gitu kan. Oh Merapi masih tinggi pak. Oh masih tinggi. Masih tinggi. Burangrang lah paling ibaratnya buat yang baru mulai. Ini temannya Gunung Putri. Apa? Gunung Putra. Oh Gunung Putri ya bisa itu. Bisa. Serius Gunung Putri itu bisa. Itu di Lembang guys. Itu di Lembang. Kalian tahu lah Gunung Putri itu pasti buat yang awal-awal cukup lah buat ngelatih endurance kayak gitu. Buat pelatih emosi juga bisa. Oh ya. Kenapa dinamakan Gunung Putri? Karena dulunya ada putri. Serius nih? Gak yakin gue tau jawaban lu. Gak tau ya, maksudnya gue gak tau juga anjing lepas lagi bangsat. Lepas lagi. Ini rokok apa sih? Gunung Putri itu kan ibaratnya buat awal-awal buat ngelatih endurance tuh iya. Cocok banget ya. Terus emang gak terlalu terjal banget kan si apa namanya bukit-bukitnya lah. Iya, terus treknya juga ya ibaratnya masih standar lah, masih standar. Jadi standar tengah. Makanya kalau hidup tuh jangan ngikutin standar. Usah standar motor diikutin anjing. Tapi kalau lu sendiri deh, kalau misalnya fisik lu udah mumpuni, gunung mana yang pengen lu kejar? Kalau gue sih kalau fisiknya udah mumpuni udah kayak Adera itu. Oh itu terlalu besar pak, itu lebih ke Binaraga pak. Adera itu, gunung Everest tuh langsung tuh, udah kayak Adera itu. Anjing gunung Everest mayat semua ya? Iya. Gua baru tahu aja ternyata. Emang iya. Itu memang gak dibawa ya mayat-mayatnya? Kalau dibiarin. Tapi gue ke gunung Everest bukan pengen lihat si puncak Everestnya sih. Penasaran sama es di sana. Manis nggak gitu? Enggak juga. Es itu di kulkas juga banyak gitu, Cok. Iya kan katanya kan mayat-mayatnya tuh kalau mau dibawa tuh ngeluarin uang hampir MM-an. Emang iya. Makanya jangan buat mayat lah ya. Buat kita istilahnya nyampe
pos berapapun biayanya lumayan mahal. Jangan pos Pak, camp pertama itu. Makanya. Itu udah sama kayak gunung-gunung di Jawa Barat kan. Itu camp pertama kan. Iya, camp pertama berapa MDP sih? 3.000 nah 4.000 kalau nggak salah. Sekitar 3.000 lah kalau nggak salah. Gua nonton di film Everestnya. Tadi segitu camp pertama. Pos berikutnya berapa Mbps tuh? itu wifi anjir. Gua baru ngeh lagi aja. Itu sekitar 5.000 ya. Kalau nggak salah. Pos pertama tuh 5.000 atau 4.500 sekian lah. Tapi gue kayaknya kalau misalkan ke Everest nggak akan nyampe camp pertama sih. Sulit ya. Kita nafas samsu tuh susah. baru sangat perjalanan udah semaput. Paru-paru dingin ya. Ternyata makin dingin ya. Lu nih, kalau di istilahnya kita ngambil Jabar aja lah. Ngambil Jabar paling pengen gunung apa? Kalau Gunung Kembar mah beda. Oh itu sering saya daki Pak, tiap hari. Udah berapa kali puncak saya itu. Kalau Gunung Jawa Barat, gue nggak muluk-muluk sih, paling Burangrang sih. Burangrang ya? Burangrang tuh emang paling proper lah buat yang awal-awal. Tapi ada Macan Kumbang katanya anjir. Oh iya? Iya ini. Kalau Macan Kumbang bukan anjir. Macan Kumbang beda di sini. Oh beda itu. Itu bisa dikondisikan nanti. Macan Kumbang Pak masih ada Pak. Oh masih ada? Iya, katanya. Cuman berdasarkan info pendaki yang udah pernah kesana tuh memang selalu nemu aja gitu. Ada terus? Ada. Tapi itu nggak ngerekam gitu? Yang hampir ada. Oh ada? Hampir ada. Cuman dia tuh entah jaraknya lumayan jauh, sekitar 20 meteran dari posisi si Macan Kumbangnya itu. Dia Macan Kumbang jadi gitu tiba-tiba. Males ini jelek. Begitu muncul dia langsung emot batu Pak. Langsung diem kayak gini. Oh iya? Iya, triknya kayak gitu ternyata. Jadi kalau kita gerak tuh, ya menurut si Macan Kumbangnya kayak ancaman kayak gitu. Nah gua tuh masih pengen kayak gitu-gitunya anjir. Iya sih. Sebenarnya kalau misalkan emang ketemu, malesin juga. Bukan malesin ya? Oh bukan males Pak itu, lebih horor Pak. Kalau ketemu, bukan nge-freeze lagi Cok. Lemas anjir. Nangis aja. Ada gua. Nangis sumpah. Nangis benar-benar tapi kematian. Pura-pura mati tak gua. Iya lah. Ini anjir. Dibanding ketemu Macan Kumbang mendingan gua ketemu Tante Kay anjir. Makanya. Agak bisa ngebunuh dia mah. Iya, mending ketemu Lucinta Luna nggak apa-apa lah. Dikit gak ngaruh, kesedot paling. Tabokin anjir ketemu. Galunggung ya? Kok Galunggung siapa tadi? Burangrang ya? Burangrang ya? Burangrang katanya buat orang-orang yang baru awal mendaki itu emang udah paling proper. Kalau Krakatau tuh masih ini nggak sih? Ada yang manjat ya? Krakatau? Gue udah lama lagi nggak denger beritanya. Soalnya sekarang jadi minuman kan? Oh anjing. Jadi pabrik besi juga. Krakatau Steel. Tapi kayak gunung yang baru happening kemarin tuh, Dukuno. Dukuno? Dukuno? Gunung apa ya? Kemarin itu? Gunung Bromo. Dukuno ya? Dukuno kalau nggak salah. Itu Gunung Dukun? Bukan anjir, bukan. Nggak tahu juga ya. Oh iya namanya Dukuno. Enggak, cuman soalnya kan kemarin kan emang udah bukan jadi tempat buat mendaki. Tapi masih ada beberapa aja dari sana. Dan kabar tadi itu 3 orang meninggal ini. Ada yang jadi tulang belulang kan? Gara-gara? Mereka kesana lagi erupsi. Nah mereka tuh tujuannya kesana tuh memang. Bukan sih? Bukan. Gua nggak tahu sih di pulau mana. Cuman gua tahu nama gunungnya kalau nggak salah Dukuno deh. Coba koreksi guys kalau misalnya kalian tahu. Nah, jadi mereka tuh kesana tuh sengaja lihat gunung yang erupsi. Jadi dia lihat aja kayak gini. Anjir orang gunung erupsi ya buru-buru turun ya. Iyalah. Dia malah ditonton gini. Iya juga tapi maksudnya ya ada kejadian kemarin tuh maksudnya ramai juga tuh di internet tuh explore. Ramai juga. Jadi kalau misalkan emang sebenarnya ada kadang bahaya, kadang enggak ya. Kalau misalkan memang kita bisa baca arah angin, lebih apa ya istilahnya lah ya, lebih proper tapi ya ada hampir mengantarkan nyawa juga kan. Iya. Bahaya juga tuh. Ya sorry itu saya gitu ya. Kayak guide-nya yang di sana tuh kan begitu erupsi, mereka nggak nyuruh turun, mereka nyuruh muterin si kawahnya itu. Oh iya, karena kan arah angin. Arah angin kan. Cuma menurut gua tetap nggak wise sih kayak gitu. Ya, karena apa? Karena kan angin bisa rubah persekian detik. Iya, emang iya. Apalagi di gunung, di puncak kan. Di puncak angin itu kan, wah anjir, gila.
kenceng banget coy. Makanya kayak di sini kan kita pakai kipas angin. Iya, ini kalau ini anginnya ada-adanya nih. Ini panas. Nah, kipas angin nih kosmos nih. Wadesa. Masuk. Nah, di gunung itu gua tuh bingung gitu. Jadi dia tuh tiba-tiba muterin kawahnya itu. Lah, sepersekian detik kan bisa muter ya angin. Iya. Apalagi angin di atas gunung itu kan nggak bisa ditebak. Itu makanya. Akhirnya mereka tuh kan kena lah. 3 orang kena. Kalau nggak salah 1 orang itu WNA deh, orang Singapura kalau nggak salah. Nah, itu meninggal? Enggak. Itu tinggal sisa tulang, Pak. Wah. Tulang itu udah bener-bener bubuk. Jadi bukan tulang yang utuh tengkorak kayak gitu. Udah bubuk aja. Oh, jadi abu ya? Enggak sih kalau abu. Jadi kayak kepingan puzzle gitulah. Oh. Aja itu diambilnya pakai helm, Pak. Anjir, gua gak expect. Itu sampai kayak gitu. Serem sih, cuman ya cuma gimana ya? Iya, menantang sih, cuman terlalu menantang maut itu, Pak. Gak harus ditantang sih gitu. Itu malaikat gua yakin bimbang. Mau dicabut belum waktunya, tapi gak cabut lu menantang maut aja. Itu tuh malaikat maut. Iya, anjir, gua kaget banget gitu begitu lihat tulang belulangnya tuh. Ya yang ada di pikiran gua waktu itu ya. Kalaupun tulang ya udah tengkorak aja sih kayak kita lihat di lab biologi kayak gitu kan. Ini sampai bubuk, Pak. Sumpah bubuk. Itu gua nggak kebayang dia lagi meregang nyawanya kayak gimana anjir. Ya itu kan misalnya kayak kejadian Merapi dulu siapa? Mbah Mijan. Oh, Mbah Mijan dukun. Mbah Marijan. Mbah Mijan dukun. Tapi Mbak, salah sebut Mbak. Iya, Marijan ya. Iya, Mbah Marijan. Itu kan misalnya kayak kesapu asapnya doang kan. Iya. Bisa nyampe gitu. Apalagi istilahnya itu yang benar-benar baru meledak. Iya. Meledak. Baru meledak abu plus apa sih itu tuh lahar ya? Lava ya. Kan itu ada pasti sedikit ke bawah juga kan. Iya. Ya kebayang kan panas itu berapa derajat anjir? Wah anjir lebih itu Pak. Lebih dari 1000 derajat tuh lebih kayak. Pasti. Soalnya kan dari asapnya aja orang bisa langsung die. Makanya jangankan itu kayak kita yang waktu pas Merapi meledak masih meletus. Meletus abunya aja kan nyebarnya sampai jauh gitu. Mengalir kayak pipa Rucika masuk tuh. Mengalir sampai jauh. Nah anjir, gua tuh nggak kebayangnya orang yang terdampak sama abu vulkanik itu kayak gimana. Ada yang bilang sebelum dia kena abunya itu dia udah sesak napas. Iya sih macam-macam. Jadi udah nggak sadar juga kan. Cuman yang di pikiran gua ya gitu. Kalau misalnya dia masih sadar gitu, begitu kebakaran, anjir, gila ini. Iya sih emang iya. Kebayang. Tapi ada abu yang nggak berbahaya ada. Abu rokok. Oh, iya. Itu bikin candu. Sedot tuh. Itu ada. Kakek-kakek bilang abu rokok tuh obat. Obat apaan? Gak tahu. Seriusan. Ini serius. Ada yang bilang gitu ya. Abu rokoknya tuh dimasukin ke minuman. Lah, buat apa Pak? Ini obat. Lah gue nggak pikir panjang dong. Dengan sadar gue masukin ini asbak ke minuman dia semua. Kan obat. Enggak semua juga, campur gula dikit. Itu anjir gue gak paham juga nih kakek. Udah campur. Iya, ini misalnya kayak gini nih. Lu masukin ke minuman, itu obat itu nih. Obat? Lah, kata gue lah ini obat. Lah kalau obat ngapain dimasukin dikit-dikit? Obat apa nanti? Gue masukin aja semua anjir. Buat kebuang dahak anjir. Gak tahu. Gak ada ini medisnya dari mana, tapi tiba-tiba dia bilang obat. Gak tahu ngide, gak tahu gimana. Oh. Gue baru tahu, kalau kan kayak misalkan bukan abu arang ya, ada kopi arang gitu kan. Iya. Kopi arang kan maksudnya ngandung abu juga kan. Iya juga sih. Tapi kan diminum nggak tahu. Lah itu aja gue masih bingung. Belum pernah nyoba. Kopi arang dimasukin kayak gini, mendidih kan. Terus diminum jontor. Iyalah anjir bibir. Udah nggak usah filler bibir lagi anjir. Gak usah pakai filter TikTok nggak usah. Alami. Atau Angelina Jolie kayak gitu ya minumnya? Kayaknya sih enggak. Bibirnya sensual gitu kan. Kopi arang penasaran juga sih. Ya Jogja ya? Jogja bukan sih? Jawa kan? Pokoknya daerah Jawa sana. Daerah Jawa ya? Nah. Penasaran. Biasanya kayak di angkringan kayak gitu kalau nggak salah. Apa gua cobain bikin gitu ya di rumah? Arang apa aja? Mumpung itu ala nih. Banyak arang. Banyak orang udah cobain bikin sendiri, tapi masukin. Ini namanya kopi jos kan?
Ini coba aja kalau nggak salah. Ah, emang iya? Iya, kopi jas. Dimasukin tuh gini kan. Oh, josnya dari situ. Oh, lah extra jus nggak pakai arang. Itu beda. Saja nanyok loh. ada gambar ininya. Sekali minum langsung di uppercut.